wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Mas Sari dari Prodi STR Keperawatan dengan NIM PO 1720325047. Di sini gue akan menjelaskan tentang kerangka studi anatomi. Saksikan terus ya videonya. Kerangka anatomi mengenal apa saja kerangka manusia dan bagian-bagiannya. Pengertian: sistem anatomi, khususnya sistem rangka atau tulang skeletal system. Sistem skeletal adalah sistem yang membentuk rangka tubuh manusia dan berfungsi sebagai penopang, pelindung organ vital, tempat melekatnya otot, serta sebagai tempat pembentukan sel darah. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan antar bagian tersebut. Dalam konteks manusia, anatomi mempelajari struktur tubuh manusia mulai dari organ-organ seperti jantung, paru-paru, otak, hingga sistem-sistem yang kompleks seperti sistem saraf dan peredaran darah. Posisi anatomi: tubuh berdiri tegak menghadap ke depan, kaki sejajar dan selebar bahu dengan jari-jari kaki mengarah ke depan. Lengan tergantung di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kepala tegak dengan pandangan lurus ke depan, mata terbuka dan fokus pada sesuatu yang jauh. Bagian proyeksi. Yang pertama, bidang sagital. Bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Jika bidang ini membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama, disebut bidang sagital. Yang kedua, bidang frontal, koronal. Bidang vertikal yang tegak lurus dengan bidang sagital membagi tubuh menjadi bagian depan, anterior, dan belakang, posterior. Yang ketiga, bidang transversal, horizontal. Bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas, superior, dan bawah, inferior. Bidang ini sejajar dengan lantai saat tubuh dalam posisi berdiri tegak. Yang keempat, bidang median. Bidang sagital yang khusus membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama, kiri dan kanan. Bidang ini melalui garis tengah tubuh. Bagian aksial. Yang pertama itu tenggorokan, kedua tulang belakang, ketiga tulang rusuk dan tulang dada, yang keempat tulang hyoid, yang kelima osikel pendengaran. Rangka aksial berfungsi untuk melindungi organ-organ vital dalam tubuh, menopang berat badan dan memungkinkan gerakan tubuh. Tampak samping. Terlihat tulang parietal di bagian atas kepala, tulang temporal di bagian samping kepala, termasuk tulang pelipis, dan sebagian tulang frontal di dahi. Yang kedua, tulang parietal terhubung dengan tulang frontal melalui sutura koronal dan dengan tulang oksipital melalui sutura lambdoid. Yang ketiga, tulang temporal mengandung bagian-bagian seperti mastoid, processus, stioid, dan liang telinga. Yang keempat, tulang frontal terlihat sebagian membentuk bagian atas orbita, rongga mata. Batang tubuh. Dalam anatomi, dorsal mengacu pada bagian belakang atau posterior tubuh, sementara ventral mengacu pada bagian depan atau anterior tubuh. Dorsal, rongga posterior atau bisa disebut juga dengan dorsal, dan anterior disebut dengan ventral. Masing-masing terbagi lagi menjadi rongga-rongga yang lebih kecil di rongga posterior atau dorsal, rongga kranial menampung otak, dan rongga spinal atau rongga vertebra membungkus sumsum tulang belakang. Ventral, rongga anterior atau ventral memiliki dua subdivisi utama, rongga toraks dan rongga abdominopelvic. Rongga toraks adalah subdivisi yang superior dari rongga anterior dan tertutup oleh tulang rusuk. Istilah gerakan anatomi adalah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai pergerakan tubuh, terutama yang melibatkan sendi dan otot. Fleksi, gerakan menekuk atau membengkokkan sendi. Fleksi, gerakan meluruskan sendi.
Abduksi gerakan menjauhi garis tengah tubuh. Adduksi gerakan mendekati garis tengah tubuh. Rotasi gerakan memutar sendi pada sesungguhnya. Rotasi bisa ke dalam, endorotasi atau keluar, eksorotasi. Sirkumduksi gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi membentuk gerakan melingkar. Inversi gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam. Eversi gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Flevasi gerakan mengangkat. Depresi gerakan menurunkan. Supinasi gerakan rotasi lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke atas atau ke depan. Pronasi gerakan rotasi lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke bawah atau ke belakang. Dorsifleksi gerakan mengangkat bagian depan kaki ke arah tungkai. Plantarfleksi gerakan mengangkat tumit kaki dari lantai dan mengarahkan jari-jari kaki ke bawah. Kerangka tulang manusia. Kerangka tulang manusia terdiri dari berbagai bentuk tulang yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Rangka manusia juga terbagi menjadi dua bagian utama. Rangka aksial, tenggorokan, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Dan rangka apendikular, tulang anggota gerak atas dan bawah serta gelang bahu dan panggul. Bentuk-bentuk tulang. Yang pertama yaitu tulang panjang, berbentuk panjang dan silindris. Contohnya tulang paha, femur, tulang lengan atas, humerus, dan tulang betis. Yang kedua yaitu tulang pendek, membentuk kubus atau pendek. Contohnya tulang pergelangan tangan, karpal, tulang pergelangan kaki, tarsal, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, tulang pipi, berbentuk tipis dan pipih. Contohnya tulang tengkorak, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang keempat, tulang tidak beraturan, tidak memiliki bentuk yang jelas. Contohnya tulang belakang, vertebra, tulang rahang bawah, mandibula. Yang kelima yaitu tulang sesamoid, tulang kecil yang tertanam dalam tendon. Contohnya tempurung lutut, patella. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang membentuk sangkar di sekitar rongga dada, melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru manusia. Memiliki 12 pasang tulang tusuk atau total 24 tulang. Tulang-tulang ini terhubung ke tulang belakang di bagian belakang dan tulang dada sternum di bagian depan. Jenis-jenisnya, tulang rusuk sejati 1-7 terhubung langsung ke tulang dada. Tulang rusuk palsu 8-10 terhubung ke tulang rusuk di atasnya, bukan langsung ke tulang dada. Tulang rusuk melayang 11-12 tidak terhubung ke tulang dada sama sekali. Nah, itulah tadi sekilas tentang kerangka tubuh manusia. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.